Ya, dengan hartanya yang cukup, dia bisa membeli tiket, membelikan orang itu tiket, plus kebutuhan di sana juga tiket bolak-balik ya, penginapan dan seterusnya. Ini bisa. Jadi menghajikan atau menyewa atau membayar orang untuk melaksanakan hajinya. Ya, namanya niyabah. Ya. Memerintahkan orang lain untuk melaksanakan hajinya. Tentu dengan syarat orang yang menghajikannya sudah pernah naik haji. Ini bisa. Ya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Ini adalah kelompok yang ketiga, ma'dzur. Dia tidak bisa mengerjakan haji. Ditambah orang yang ma'dzur adalah wanita yang kaya, kaya raya, tapi tidak ada apa? Mahram. Ya, qadarullah tidak ada mahram. Bapaknya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal, anak-anaknya juga mahram. Kalaupun andainya ada mahram, dia mampu membayar mahram, membayarkan. Tapi tidak ada. Yang seperti ini gugur kewajibannya. Masuk kelompok yang ketiga yang ma'dzur insyaallah taala. Baik. Nah, kita akan mulai baca beberapa ancaman bagi orang-orang yang mampu berhaji tapi dia tidak mau untuk melaksanakan haji. Di antaranya adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walaupun pembicaraan tentang hadis ini sebetulnya panjang, sampai pada tahapan mereka mengatakan hadis ini itu ada asalnya. Jadi ada sumber kuatnya dari riwayat-riwayat yang lain yang kuat. Allah wa tuqimas salah, Allah wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujja baitallahil haram in istata'ta ilaihi sabila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah ibn Umar. Ini jelas rukun Islam gitu. Nah, ada asal muasal hadis yang memang sudah membicarakan masalah haji. Hadis sahih yang berbicara tentang haji. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dhaifnya tidak dhaif sekali. Ya, apalagi sampai apa? Palsu. Dan syarat yang ketiga, tidak meyakini bahwa hadis itu berasal dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga dhaif. Kalau sudah dhaif berarti bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau dhaif berkumpul, maka menjadi hasan li ghairihi. Ya, menjadi hadis yang hasan dikarenakan berkumpulnya riwayat-riwayat yang lain. Jadi tidak sembarangan kita menyebutkan fadhailul a'mal. Harus ada ayat atau hadis yang sahih yang berbicara tentang amalan tersebut. Tapi kalau dari awal sudah nggak ada hadis yang sahih yang menerangkan amalan tersebut, kita nggak bisa main-main dengan hadis fadhailul a'mal. Misalnya adalah tentang salat raghaib misalnya. Nggak ada asal muasalnya dalam hadis yang sahih. Nggak bisa. Atau puasa weton misalnya. Tidak ada asal muasalnya dalam hadis yang sahih. Jadi tidak bisa main-main dengan meriwayatkan hadis yang dhaif dalam masalah fadhailul a'mal atau tarhib atau targhib. Tidak ada. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka ini ancaman yang pertama. Nanti insyaallah akan kita baca komentar Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz
rahimahullahu rahmatan wasi'ah tentang hadis-hadis yang semacam ini. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menyampaikan dalil yang lain tentang haji disebutkan di atas, wa dzalika li anna Allah ta'ala yaqul, hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan manusia untuk berhaji ke Baitillahil Haram yang mampu menempuh perjalanan. Sabil. Apa itu sabil? Ya, sabil di sini adalah seseorang itu memiliki wasilah baik yang bersifat materi ataupun non materi. Itu kemampuan orang dalam masalah materi ataupun non materi yang memungkinkan baginya untuk menunaikan ibadah haji tanpa menyebabkan terlalaikannya, terlewatkannya kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi apa tadi? Kemampuan seseorang dalam sisi materi dan non materi yang memungkinkan dia untuk menunaikan ibadah apa? Haji tanpa menyebabkan terbengkalainya kewajiban dia yang lainnya. Misal kewajiban nafkah. Kalau dia berangkat haji, maka keluarganya tidak ada tempat tinggal, rumahnya dijual. Ya, ini saya harus haji ini karena rumah ini harganya persis dengan haji plus. Berapa ribu dolar? 19.000 dolar. Murah itu nggak sampai 20. Orang ngantek 20.000, ya kan? Ya, akhirnya rumah itu dijual. Tapi setelah jual rumah, dia beli kuota haji, keluarganya tidak bisa tinggal, telantar dia. Ngontrak juga tidak bisa, numpang nggak ada yang ditumpangi. Nah, terus kemah, ya kan? Misalnya terlantar, terlontang-lantung, ini tidak boleh. Ini namanya menyebabkan terbengkalainya kewajiban. Sudah gitu nggak ada nafkahnya. Jadi 10 hari, kalau haji plus berapa hari? 30 hari juga. 30 hari dia nggak bisa ngontrakan rumah, nggak bisa numpangkan keluarganya di tempat tinggal yang layak, nggak ada nafkah untuk 1 bulan. Ini berarti belum kena kewajiban haji, belum dapat sabil dia itu. Manistata'a ilaihi sabila, belum dia. Jadi dia harus mempersiapkan, memperhitungkan, kalau biaya ini saya keluarkan, maka kewajiban saya tidak ada yang terbengkalai. Ya, itu namanya as-sabil. Man istata'a ilaihi sabila. Baik. Wa qala Umar bin Khattab. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini juga hadis, ini juga athar tentang ancaman. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, laqad hamamtu, aku bertekad kuat, an ab'atha rijalan, untuk mengutus sekelompok kaum muslimin, ya, beberapa orang pria, ila hadhil amsar, ke seluruh penjuru kota. Ini kota-kota yang ada di bawah kekuasaan Islam. Fayanzuru, maka kemudian mereka mengamati, utusanku akan mengamati. Kullaman lahu jiddah, siapa saja yang memiliki kemampuan, walam yahujja, tapi tidak mau haji. Udah punya kemampuan, tapi nggak mau haji, suruh ngecek. Umar bin Khattab. Ya. Falyadribu alaihimul jizyah. Kemudian orang-orang yang tidak mau haji tadi, jazakallahu khairan, diambil jizyahnya. Kenapa diambil jizyah? Wa ma hum bimuslimin.
karena mereka bukan orang Islam. Jadi Umar menganggap bahwasanya apa? Orang-orang yang mampu haji tapi tidak mau berhaji, mereka bukan orang Islam. Layak diambil jizyah. Jizyah itu untuk siapa? Kewajibannya siapa? Kewajibannya orang-orang di bawah. Kewajiban orang-orang kafir di bawah pemerintahan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nggak kena jizyah. Yang kena orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ini tegas sekali Umar bin Khattab. Ini kan ngeri nih. Sudah tadi ada hadis, ya, ditambah athar dari Umar bin Khattab. Ditambah lagi ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas tentang penyesalan orang-orang yang mampu haji tapi tidak mau berangkat haji kelak di akhirat. Nah, yang di dunia tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun tadi hadisnya apa? Dhaif, ya. Diberi pilihan, silakan. Boleh mati Yahudi, boleh mati Nasrani. Umar bin Khattab ambil jizyah. Mereka bukan kaum muslimin. Allahu musta'an. Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, "Ma min ahadin lam yahujja." Kalau ada seseorang yang tidak berhaji, yakni orang yang mampu tapi tidak mau berhaji. Walam yuaddi zakata malihi, dan tidak mau menunaikan zakat malnya. Ini sudah kita bahas. Orang yang menahan apa? Menahan zakat. Illa sa'ala raj'ata 'indal mauti. Kecuali kelak dia pasti akan minta kembali ke dunia kalau sudah mati. Ini kan berarti penyesalan tingkat tinggi sampai pingin kembali. Ini beliau sampaikan Abdullah bin Abbas di majelis beliau. Apa kata sebagian muridnya? Faqila lahu, wahai Ibnu Abbas, innama yas'alur raj'ata al-kuffar. Wahai Ibnu Abbas, bukankah yang minta kembali hidup di dunia itu hanya orang-orang kafir? Karena mereka menyesal. Ternyata di hari akhirat mendapatkan siksaan. Mereka ingin kembali. Maka berkata Abdullah bin Abbas, qal wa inna dzalika fi kitabillah. Abdullah bin Abbas mengatakan, oh enggak. Yang minta kembali ke dunia karena menyesal itu bukan hanya orang-orang kafir saja. Coba cermati firman Allah Ta'ala di dalam surat. Siapa ini orang yang minta kembali lagi? Orang yang menunda apa? Zakat. Orang yang tidak mau bayar zakat. Fa'as-saddaqa. Belum selesai. Kata Abdullah ibn Abbas, ai uaddi zakah. Undurkan hidupku, akhirkan ajalku, sehingga aku bisa bayar zakat. Apa ayat selanjutnya? Wa akum minas salihin. Dan aku bisa jadi orang soleh. Ini orang, kenapa? Satu, supaya bisa bayar zakat. Fa'as-saddaqa. Yang kedua, wa akum minas salihin. Supaya aku bisa jadi orang soleh. Apa artinya kata Abdullah bin Abbas? Ahujju. Supaya aku bisa naik haji. Jadi orang dalam ayat ini ada dua. Satu yang menunda zakat. Dua yang menunda haji. Makanya kalau imam lagi membaca ayat ini langsung terbayang. Zakat sama apa? Haji. Kalau Anda rumah sudah ada. Kendaraan yo ono. Masya Allah. Nah, biaya untuk keluarga ya ada, cukup, bahkan apa? Berlebih.
beli tiket bisa, tiket bolak-balik, beli hotel di sana ya ada. Intinya beli program haji bisa. Maka jangan ditunda. Itu kelompok yang ketiga. Ada kelompok yang ketiga, sehat, mampu, duitnya mblegedu, awake yo sehat, kopere wis kebak, tiketnya wis dituku, hotelnya sudah dibayar, visanya enggak turun. Nah, ini sudah insya Allah gugur kewajiban. Jadi enggak usah becak ke sana, enggak usah naik dokar, enggak usah, sudah itu takdir Allah, Anda belum ditetapkan apa? Berangkat. Ya. Gugur kewajiban saat itu. Tahun depan ulangi lagi. Ya, entah dengan program yang lain yang Allah mudahkan. Insya Allah tahun depan kan akan ada perubahan. Siapa tahu yang sudah daftar tahun lalu dan belum sempat berangkat, tahun ini berangkat gratis. Boleh membawa seluruh keluarganya. Masya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Masya Allah. Khayal. Kadang khayalan itu menjadi apa? Menjadi kenyataan. Masya Allah. Sebagian khayalan dan banyak khayalan menjadi apa? Kenyataan. Contoh, saya berkhayal dulu ada mesin, ada program yang bisa mentranskrip pidato menjadi tulisan. Itu sebelum ada program aplikasi apa? Speak to text ya. Dan yang lain. Saya tantang sebagian teman-teman UGM. Nih antum kalau mau amal jariah, bikin program yang bisa merubah kata-kata suara menjadi tulisan. Ternyata tidak lama setelah itu ada. Tapi saya belum patenkan ide saya. Ide netok, ya kan? Itu khayalan. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Mudah. Saya berkhayal lagi. Ini BTT iwak kok yo angel tuh ya. Iya. Saya berkhayal, iki nek ada ikan dimasukkan, set keluar sudah di BTT plus sudah di CCI. Itu kurang khayalannya saya itu. Tidak lama kemudian ada mesin sisik ikan sama sudah di BTT, Masya Allah. Dan yang fenomenal, dan belum saya patenkan ide saya. Dan yang fenomenal, alhamdulillah, ketika lihat sapi dijatuhkan, kasihan, saya berkhayal. Ini nek sapi dipepet dengan dua buah sisi besi, teralis, kakinya diikat, leher diikat, bawah kasih roda, kemudian dijatuhkan, tinggal beleh. Kok alhamdulillah, beberapa waktu kemudian muncul itu. Masya Allah, tapi belum saya patenkan, alhamdulillah. Jadi bebas kaum muslimin untuk. Jadi subhanallah, berapa khayalan menjadi kenyataan. Siapa tahu ditunda haji tahun ini, tahun depan aja ada program gratis. Buktinya apa? Buktinya sudah suntik tahun itu. Ya, misalnya suntik, ada bekas tiketnya misalnya. Wah, Masya Allah ini. Siapa tahu. Baik. Yang jelas, di balik segala kejadian pasti ada apa? Hikmah. Kita senantiasa menunggu-nunggu hikmah tersebut. Kita lanjutkan. Oh, berarti yang dibahas oleh Allah dalam surat Munafikun ayat berapa tadi? 10 itu 2 orang. 1 yang menunda apa tadi? Zakat. 2 yang menunda haji. Bukan karena visa nggak turun. Bukan karena badannya tidak sakit. Tapi betul-betul mampu, semuanya bisa. Oke, kalau ngurus visa juga bisa. Tapi dia ternyata tidak mau berhaji. Dengan berbagai alasan. Kalau orang ini belum berhaji, kemudian mati, dia akan menyesal. Dia akan minta kembali. Bahkan dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa dari kata-kata Abdullah ibn Abbas ketika
menjawab pertanyaan sebagian muridnya, wahai Ibnu Abbas, yang minta kembali itu kan orang kafir. Maka Abdullah bin Abbas seakan-akan menjawab, yang minta bukan hanya orang kafir. Artinya, yang menahan zakat dan menunda haji bukan kafir. Ya, bukan kafir. Dari kata-kata Abdullah bin Abbas ini, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Jadi orang yang menunda haji sama menunda zakat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian satu jiwa apabila sudah sampai ajalnya. Kata sebagian orang, kematian tidak ada notifikasi, tidak ada alarmnya. Cuma sebetulnya ada tanda-tanda. Ya, kata Allah Ta'ala, waja'akumun nadhir. Telah datang kepadanya an-nadhir, kepada kalian an-nadhir, pembawa peringatan. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan an-nadhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian mereka mengatakan adalah syaib, uban, wiswanen. Ya. Rambutnya sudah beruban, jenggotnya sudah beruban. Itu berarti tanda-tanda apa? Mendekati kematian. Jadi mana yang mati duluan? Yang ubanan atau yang tidak ubanan? Ya, tidak tahu. Itu kan hanya sebagian tanda-tanda. Itu kasih sayang Allah. Kalau sudah lihat uban, berarti Anda sudah suruh siap-siap. Ya, sudah suruh siap-siap. Lah yang belum uban, ya harus siap, karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Allahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan husnul khatimah. Allahumma amin. Baik. Wallahu khabirum bima ta'malun. Qil, dikatakan, ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, fima tajibuz zakah, dalam harta yang bagaimana yang diwajibkan zakat. Ini batas zakat. Kata beliau, qal bimi'atai dirham wa qimatiha minadz zahab. Batasnya adalah 200 dirham atau 20 dinar. 20 dinar atau 200 dirham. Ini sudah dikonversikan oleh para ulama, nanti jatuhnya berapa gram emas. Dulu dirham itu 1/10 dinar. 1 dinar, benar ya, 1/10 ya. 1 dinar itu dulu 10 dirham. Tapi sekarang dirham itu mengalami apa? Penurunan. Ya, mengalami penurunan. Harga emas dibandingkan harga perak jauh. Harga emas sekarang segramnya berapa? Sempat melonjak sampai 2 juta. 2,5 ya malah. Ini hari-hari ini nggak tahu berapa lagi katanya. 18 apa 19? 9, ya 2 juta lah mungkin ya. Sementara perak, tanya ke kota gede, emas murni perak murni termahal itu diantaranya di kota gede. Ya, saya dulu pernah tanya berapa tahun yang lalu. Perak murni itu cuma 8.000 per gram. Itu sudah mahal. Ya, mungkin ada yang nyebut lebih dari itu, ya enggak masalah karena tergantung info yang didapatkan. Saya pernah tanya langsung kepada pedagang perak di sana, sekitar 8.000-an, 10.000 itu udah bagus. Itu perak murni. Makanya nilainya sudah apa? Jauh sekali. Ala kulli hal, ya, patokan yang sekarang jadi zakat bisa emas, bisa perak. Ya. Kalau mau aman ya, karena itu asra'u akhdhan lil masakin, orang miskin jadi lebih cepat nerima zakat.
itu pakai patokan apa? Perak. Jadi kalau dipatok perak itu zakatnya lebih apa? Lebih cepat terhitung. Begitu wallahu taala alam. Itu adalah perbincangan di kalangan ulama. Kemudian qil, ditanyakan lagi kepada Abdullah bin Abbas, "Fama yujibu al-hajja?" Apa saja yang bisa menjadikan seorang itu wajib berhaji? Qal az-zadu war-rahilah. Zat, perbekalan, rahilah adalah apa tadi? Transportasi, kendaraan. Ya, kendaraan yang layak sekarang ini. Semua mungkin punya orang kendaraan. Kemarin kita dengar ada orang enggak pakai plus, enggak pakai furoda, tapi pakai sepeda. Nah, kita mampu atau enggak? Kalau enggak mampu ya enggak. Enggak bisa. Maka kendaraan yang standar yang sekarang ini ya berarti pesawat. Mungkin yang dekat bisa dengan kapal laut, kendaraan darat. Maka orang-orang yang mampu secara perbekalan, bekal keberangkatan, bekal tinggal di sana, bekal kepulangan. Ya. Dan juga bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Perjalanannya berarti tiket berangkat, tiket tinggal, tiket kepulangan. Bisa duduk, bisa aktivitas. Ini adalah termasuk zat dan ar-rahilah. Termasuk bagi wanita adalah adanya mahram. Sekaya apapun, sesehat apapun wanita, kalau tidak ada mahram, gugurlah kewajiban haji. Ya, wallahu taala alam bishawab. Ini tentang masalah ayat tadi. Kemudian penukilan selanjutnya dari Sa'id bin Jubair rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, "Matali jarun musir." Suatu saat tetanggaku meninggal. Dia itu orang yang kaya raya. Lam yahujja, tapi tidak mau haji. Falam usalli alaih, maka aku pun tidak mau mensolatkannya. Ini ancaman lagi ini, Masya Allah. Sampai Sa'id bin Jubair tidak mau apa? Menyolatkan. Bagaimana kesimpulan dari ini? Apakah orang yang tidak berhaji berarti kafir? Apa betul tidak bisa disolatkan? Coba kita baca keterangan Syekh bin Bas. Kita tambah sedikit insyaallah ta'ala. Hadza min babit tahdhiri wal wa'id. Hadis-hadis dan riwayat-riwayat itu adalah dalam masalah tahdzir, ancaman, wa illa falaysa bikafir. Tapi orangnya tetap tidak kafir. Man tarakahu laisa bikafir. Orang yang meninggalkan haji itu tidak kafir. Selama tentunya dia tidak mengatakan haji itu adalah apa? Tidak wajib. Ya. Lakinnahu asin. Tapi dia adalah orang yang bermaksiat. Idza tarakal hajja wa huwa yastati'. Kalau dia meninggalkan haji padahal dia mampu. Tarakahu tasahulan. Dia meninggalkan karena menyepelekan haji. Wa yurwa an Umar. Diriwayatkan dari Umar bahwasanya Umar mengomentari orang-orang tersebut, wa ma hum bimuslimin, wa ma hum bimuslimin. Apa maksud perkataan Umar? Al-maksud min hadza kulli, dari riwayat-riwayat yang ada, termasuk perkataannya Umar, perkataannya Sa'id bin Jubair yang semisalnya. Hadza min babi at-tahdhir wa at-tarhib min at-tasahul. Ini adalah ancaman keras agar tidak menyepelekan haji. Wa illa falladhi tarakal hajja wa huwa mustati' qad asa. Orang yang meninggalkan haji padahal mampu, dia bermaksiat, lakinnahu laisa bikafir, tapi dia tidak kafir, bal huwa muslimun. Tetap dia muslim yang bermaksiat ya. Bal huwa muslimun yusalla ali, tetap disolati. Karena pelaku dosa besar butuh istighfar. Wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tetap dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Demikian juga
pendapat yang lain, misal Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bagaimana kalau orang yang kaya mati belum haji? Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sebelum dibagikan warisan, sebelum ditunaikan wasiat, ambil hartanya sesuai dengan biaya haji. Suruh orang untuk berangkat menghajikan orang tadi. Jadi tinggalannya berapa? 500 juta. Ambil 300 juta. Untuk biaya apa? Haji. Ya. 300 juta ya mungkin ya, sekitar itu. Haji plus atau apa. Setelah itu wasiatnya apa? Tunaikan, baru warisannya. Tersisa 50.000. Ya rapopo. Berarti ahli warisnya cuma dapat berapa? 50.000. Karena hutang itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza dainullah. Ini adalah hutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah harus ditunaikan. Kemudian setelah itu wasiatnya apa? Oh, bangun masjid. Ya, sepertiganya mungkin ya, dari sisanya 200 juta, sepertiganya berarti berapa? 70 juta. Bangun masjid. Oh, sisanya berarti masih 130 juta, itu adalah untuk warisan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, orang yang sakit, kaya raya, tapi sakit, nggak bisa duduk, stroke berat, plus kanker, lumpuh. Na'udzubillah min dzalik. Nggak bisa duduk. Parah sekali sudah. Nggak mungkin diharapkan kesembuhannya. Kankernya sudah stadium apa? 4. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah menghajikan dirinya dengan hartanya. Ini orang kaya ini. Orang kaya apa ada yang sakit? Banyak ya kan. Keluarkan hartanya, perintahkan seorang untuk berhaji. Kalau ternyata orang yang diperintahkan sudah mulai haji, tiba-tiba dia sembuh. Iguk di rumah sakit, di kasur jatuh, gedebuk. Langsung saraf-sarafnya kayak dikejutkan. Kankernya moprol. Karena jatuh tadi itu. Sembuh total. Melaku sak semerindil gitu ya. Apakah dia harus menunaikan hajinya lagi ataukah tidak? Kata ulama, ulama terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan sudah sah hajinya dengan hajinya orang tadi, utusannya. Sebagian ulama mengatakan tetap berhaji sendiri dalam rangka lebih aman, keluar dari apa? Perbedaan pendapat. Jadi tahun depan dia harus apa? Berangkat haji sendiri. Ya, beda lagi kalau dikabari antum wajib haji, langsung serangan jantung lagi, stroke lagi, ya berarti enggak. Ya. Intinya kalau sudah sehat, tunaikan haji. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan ingat, ini adalah hari ini adalah alternatif ketiga yang telah kita sepakati, yaitu kita ngaji plus merayakan sisa-sisa hari tasyrik. Hari tasyrik sudah berlalu, takbir sudah berhenti sebelum maghrib, tapi zikir berjalan terus, ibadah berjalan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita di awal-awal Dzulhijjah, dan yang berkorban mudah-mudahan Allah menerima kurban kita semuanya. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.